Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Lalu dilanjutkan dengan pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai 22, lalu dilanjutkan dengan pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Orang itu kaum kerabat kita. Renungan hari ini berjudul Allah Menebus Kepedihan Kita, ditulis oleh Karen Huang. Olive memperhatikan peralatan dokter gigi miliknya dimasukkan ke mobil. Temannya sesama dokter gigi membeli peralatan-peralatan yang masih baru itu darinya. Olive sudah lama bermimpi ingin membuka praktiknya sendiri. Tetapi ketika anaknya Kyle terlahir dengan palsi cerebral, ia harus berhenti bekerja demi merawat anaknya. "Andaikan saya hidup 1000 kali, saya tak akan tetap membuat keputusan yang sama," kata Olive. "Namun sungguh sulit melepaskan pekerjaanku sebagai dokter gigi. Rasanya seperti mengubur mimpi." Kita sering mengalami kesulitan yang tak dapat kita pahami. Bagi Olive, bentuknya adalah kepedihan atas kondisi medis anaknya yang tak terduga dan ambisi pribadi yang harus dilepaskannya. Bagi Naomi, wujudnya adalah kepedihan akibat kehilangan seluruh keluarganya. Dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-21, ia meratap, "Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Namun ada alasan di balik kisah Naomi yang tidak dapat dilihatnya. Allah tidak meninggalkannya. Dia justru memulihkan Naomi dengan kehadiran cucunya Obed. Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Obed bukan hanya meneruskan nama suami dan anak Naomi, tetapi lewat dirinya Naomi juga menjadi kerabat dari leluhur Yesus, yaitu Boas. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-16. Allah menebus kepedihan Naomi. Ia juga menebus kepedihan Olive dengan menolongnya membangun pelayanan untuk anak-anak yang mengalami gangguan saraf.
Kita mungkin mengalami masa-masa sulit, tetapi kita dapat percaya bahwa selama kita taat dan percaya kepada Allah, Dia sanggup menebus kepedihan kita dalam kasih dan hikmat-Nya. Dia dapat mendatangkan kebaikan dari kepedihan kita. Sahabat ODB, bagaimana Allah menebus kepedihan Anda di masa lalu? Lalu bagaimana Dia hadir dalam kesulitan yang Anda hadapi sekarang? Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menebus kisah-kisah menyakitkan dalam hidupku. Our Daily Bread Ministries, wartakan